Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat tahun baru bagi Amang Inang dan anak kami yang beribadah di rumah Tuhan. Begitu juga kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat tahun baru buat Amang Inang yang dimanapun berada yang mengikuti ibadah secara live streaming. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 331 ayat 1 dan ayat 2. Di ayat kedua jemaat bangkit berdiri. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah menempatkan anak-Mu di bawah hukum Taurat, agar Dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu. Tolonglah kami, agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat 2. Di angkasa
Tuhan pada minggu hari ini diambil dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang ke-10. Demikian bunyinya. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang keenam, jangan membunuh. Hukum Taurat yang ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat yang ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 41 ayat 3 dan ayat 4. Di ayat keempat jemaat bangkit berdiri. Kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu,
Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada ibadah minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayat 14. Kita baca secara responsoria. Demikian bunyinya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya.
Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus dan dijanjikannya itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan ayat 2. Di ayat kedua jemaat bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Shalom. Warta Jemaat Minggu tanggal 2 Januari 2022. 1 Romawi, pelayanan 1. Nama minggu dan topik minggu. Nama minggu hari ini tanggal 2 Januari tahun 2022 adalah Minggu Dung Tahun Nai Baru. Topik minggu, Pasangap Madebata, megahkanlah Tuhan. 2. Berita anak lahir. Pada hari Selasa tanggal 21 Desember tahun 2021, Tuhan telah mengaruniakan anak pertama perempuan
bagi keluarga Ruben Ferdinand Lumban Tobing, Ibu Mary Natalina Boru Simbolon dari WEK Kramat Jati 1. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. 3. Baptisan Kudus. 1. Pada hari ini Minggu tanggal 2 Januari pada kebaktian pukul 9 WIB pagi telah dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi putra anggota Jemaat HKBP Kramat Jati, satu orang anak laki-laki yaitu Maxwell Olo Juan Panjaitan, anak dari Jonathan Halomuan Panjaitan, Ibu Marta Selvina Borugultom. Tuhan Yesus memberkati. 2. Pada hari Minggu yang akan datang tanggal 9 Januari tahun 2022, pada kebaktian pukul 9 WIB akan diadakan baptisan kudus bagi putra-putri anggota Jemaat HKBP Kramat Jati. Pembinaan baptisan kudus diadakan pada hari Kamis tanggal 6 Januari tahun 2022 pukul 16 WIB, sekaligus membawa fotokopi, akte lahir, dan surat pengantar dari Sintua WEK. 4. Rencana pernikahan. Pemberitahuan ke-1. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Indra Desmanto Lumban Turuan, anak dari Bapak Saladin Lumban Turuan, Ibu Rasmi Buru Pasaribu, Jemaat HKBP Jaka Sampurna, Resort Jaka Sampurna Distrik 19 Bekasi. Tunangannya Natalia Buru Simamora, putri dari Bapak Manogar Simamora almarhum, Ibu Herlina Buru Pasaribu almarhum, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati dari WEK Lubang Buaya. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Januari tahun 2022 pukul 9 WIB di HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Tuhan memberkati. 2 Romawi, lain-lain. 1. Pemberitahuan. Pelaksanaan rapat huriah HKBP Kramat Jati dijadwalkan ulang menjadi dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Januari tahun 2022 pukul 9 WIB sampai dengan selesai. 2. Dalam rangka pembuatan hidroponik, kami mengundang jemaat yang berpengalaman tentang hidroponik dan pertanian pada hari Jumat tanggal 9 Januari tahun 2022 pukul 17 WIB di ruang konsistori. 2. Amplop persembahan. Gereja mempersiapkan amplop lux persembahan 1A, 1B, 1 amplop yang kita sampaikan ke depan altar sebelum khotbah, dan persembahan kedua tupusat atau 1 amplop kita sampaikan ke depan altar setelah khotbah. Mari kita menjaga amplop tersebut supaya bisa kita pergunakan di kemudian hari. 3. Pada hari Jumat tanggal 31 Desember tahun 2021 telah meninggal dunia Ibu Dina Buru Panjaitan atau Pubasa Buru, tutup usia 80 tahun 1 bulan. Bapak yang ditinggalkan Washington Hutahayan dari WEK Parserahan. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. 4. Pembukaan pembelajaran CD. Pada hari Minggu yang akan datang tanggal 9 Januari tahun 2022, sesuai dengan jadwal yang telah dibagikan kepada masing-masing peserta katekisasi, gereja kita telah membuka kembali kegiatan belajar katekisasi reguler tahun ajaran 2021-2022. Pembelajaran dibuka seperti biasa pukul 14.30 sampai dengan 16.30 WIB di Gedung Serbaguna. Dihimbau kepada semua peserta katekisasi CD untuk mengikuti pembelajaran CD tersebut. Demikian warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289, ayat 1 dan seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat tahun baru bagi kita semuanya. Soalnya semangat. Selamat tahun baru bagi kita semuanya. Dak suderobe. Selamat tahun baru bagi kita semuanya. Apa Ibu, ketika seseorang mengucapkan selamat tahun baru, apalagi dari bulan 12 Januari, akan sering kita dengarkan kata selamat. Bulan 12 kita akan bertemu dengan selamat Advent. Kemudian berlanjut selamat Natal. Kemudian berlanjut selamat Tahun Baru. Kalau seseorang mengatakan kepada kita selamat Advent, selamat Natal, selamat Tahun Baru, maka kita juga harus menyampaikan dengan jelas dan lantang selamat Advent, selamat Natal, selamat Tahun Baru. Dan satu kata yang paling penting untuk ditekankan adalah kata selamatnya. Kenapa demikian? Karena perkataan itu sesungguhnya mungkin bagi kita Bapak Ibu, karena sudah biasa, itu hanya sebuah ungkapan pertemuan atau sekedar salam perjumpaan.
Seperti tadi saya datang ke sini, di depan tiba-tiba disambut dengan Selamat Natal Amang. Selamat Tahun Baru. Sampai di konsistori Amang Sintua mengatakan Selamat Tahun Baru juga. Dan saya katakan Selamat Tahun Baru. Bapak Ibu, ini penting ketika kita menjelaskan atau mengatakan selamatnya, ditekankan selamat. Kenapa? Karena itu adalah doa. Doanya seperti apa? Selamat Tahun Baru artinya kita telah yang sebelumnya kita di tahun yang lama, di tahun 2021, tetapi kita telah sampai di tahun yang baru saat ini dalam keadaan selamat. Selamat kita sudah nuaingkan? Selamat. Tetapi di tahun yang baru ini tidak ada yang bisa menjamin kita selamat atau tidak. Adong Nebui menjamin? Tidak ada. Oleh karena itu adalah sebuah selamat tahun baru, sebuah doa supaya kita selamat di tahun yang baru ini. Oleh karena itu, apakah itu selamat pagi, selamat sore? Sering sekali kalau misalkan selamat pagi, jawabannya pagi, selamatnya tidak. Padahal penekanannya adalah selamat, supaya di pagi itu dia selamat, sehingga itu adalah doa. Oleh karena itu, Ibu Bapak, sekali lagi selamat tahun baru bagi kita semuanya. Terima kasih. Saat ini kita berjumpa di dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Ini adalah kali ketiga saya ke Keramat Jati, tapi mungkin ada yang tidak kenal, saya Pendeta Joshua Aritonang dan melayani di Cawang. Dan hari ini kita bertemu kembali di dalam firman Tuhan di minggu pertama, hari kedua tahun ini, dengan teks Mazmur pasal 147 dimulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 20. Pembacaan firman kita baca secara responsoria. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita sampai saat ini, tiba di dalam detik ini, duduk bersama di sini, pernahkah kita bertanya di dalam hati kita, atau mungkin pernahkah kita menanyakan kepada diri kita sendiri, kira-kira untuk apa Tuhan ya memberikan saya kesempatan untuk hidup sampai detik ini? Kira-kira kenapa ya Tuhan memberikan atau memperkenankan saya boleh masih duduk di gereja HKBP Keramat Jati ini? Pernah enggak kita menanyakan itu di dalam hati kita atau di dalam diri kita sendiri? Kira-kira untuk apa Tuhan untuk memberikan kita kesempatan memasuki tahun 2022 ini, dan ini sudah hari kedua. Mungkin Tuhan akan memberikan beberapa hari lagi atau mungkin beberapa tahun lagi, tapi pernahkah kita menanyakan apakah tujuan Tuhan? Untuk apa Tuhan memberikan kesempatan itu bagi saya? Saudara-saudara, pertanyaan itu penting untuk menyadari dan untuk mengarahkan kehidupan kita di dalam menjalani tahun-tahun, yaitu tahun 2022 ini.
Pertanyaan itu mengarahkan kita kepada satu tindakan atau satu tujuan yang hendak kita kerjakan. Ketika Tuhan memperkenankan kita sampai ke detik ini, tentu karena Tuhan belum ingin selesai dengan kita. Tuhan masih menginginkan sesuatu ingin engkau kerjakan. Tuhan masih menginginkan sesuatu tanggung jawab ingin engkau lakukan. Tuhan masih menginginkan untuk melihat supaya kita semua mengambil bagian di dalam pelayanan. Atau mungkin banyak hal-hal yang masih Tuhan inginkan di dalam hidup kita sehingga Dia memperkenankan kita sampai untuk detik ini. Ada hal-hal yang masih Tuhan ingin lihat di dalam hidup kita. Saudara-saudara, tentu hal-hal yang ingin Tuhan lihat itu adalah kebaikan-kebaikan, kepedulian kepada sesama, kasih di dalam keluarga, rasa hormat kepada orang tua, dan banyak hal-hal yang baik yang Tuhan masih inginkan ingin terlihat di dalam hidup kita. Tetapi saat ini Tuhan lebih mengarah kepada satu panggilan. Melalui pertemuan ibadah kita hari ini, ada satu perintah, ada keinginan Tuhan yang ingin terlihat dalam hidup kita, yaitu apakah itu? Topik minggu kita hari ini. Topik minggu adalah sebuah kalimat, megahkanlah Tuhan. Ini adalah sebuah perintah yang ingin Tuhan lihat di dalam diri kita. Megahkanlah Tuhan. Dan kata ini kemudian dijelaskan oleh pemazmur di dalam teks kita hari ini. Mazmur ini adalah sebuah mazmur nyanyian yang digubah oleh Daud. Kenapa dia menggubah itu? Dia membuat sebuah puisi, dia membuat sebuah lagu, yaitu untuk mengajak semua orang, khususnya orang Israel ketika itu, untuk memuji Tuhan. Apa yang dia katakan? Di dalam ayat 12, megahkanlah Tuhan hai Yerusalem, pujilah Allahmu hai Sion. Dia memanggil setiap orang untuk memuji Tuhan. Ada dua kata tempat di sana, Yerusalem dan Sion. Apa yang dimaksudkan? Yerusalem adalah tempat atau pusat keagamaan bangsa itu ketika itu. Pusat daripada keagamaan atau tempat di mana adanya bait suci, bait Allah, sehingga orang yang ada di sana, yang di Yerusalem, dipanggil untuk memuji Tuhan. Yang kedua, Sion adalah pusat pemerintahan daripada bangsa itu, pusat perkumpulan dari beberapa suku-suku Israel itu, sehingga orang-orang yang ada di Sion, yang dimana Sion adalah pusatnya, dipanggil untuk memuji Tuhan. Megahkanlah Tuhan hai Yerusalem, pujilah Allahmu hai Sion. Dengan dua kata itu menyimpulkan bahwa bangsa itu harus memuji Tuhan dan memegahkan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita berbicara memuji Tuhan, biasanya orang-orang banyak memuji Tuhan, ya hanya bernyanyi, sekedar bernyanyi, atau beribadah hanya sekedar beribadah. Tetapi apakah itu berangkat dari kemurnian hatinya? Orang yang dapat memuji Tuhan dengan murni itu akan berangkat dari apa yang telah dia sadari Tuhan perbuat di dalam hidupnya. Kalau saya mengingat tahun 2021 kemarin, dan saya bisa sampai saat ini, Bapak Ibu, saya sudah sangat bersyukur sekali. Sangat bersyukur sekali. Kenapa demikian? Karena banyak orang, atau di antara kita juga, yang kehilangan saudara, sahabat kita, yang baru kemarin kita lihat tetapi hari ini tidak lagi. Dan itu sangat cepat sekali terjadi.
Sehingga semua orang dipenuhi rasa takut. Jangankan hanya sebelum kena COVID juga. Jangankan itu, di tahun kemarin itu, pandemi COVID ini, hanya batuk saja, setungna COVID don. Ya. Ada yang seperti itu, Abang Inang? Ternyata setelah 3 hari, 4 hari sudah sembuh, dah COVID tapi. Ya. Tapi hanya batuk saja, itu sudah menimbulkan rasa takut. Tetapi lihat bagaimana Allah sesungguhnya memberikan kesempatan bagi kita. Itu masih yang terlihat, Bapak Ibu. Itu masih yang Tuhan tolong, dan itu jelas-jelas nyata kita lihat. Dan dipanggil untuk kita sadari bahwa ketika kita boleh melewati tahun 2021 kemarin yang begitu terjal, yang begitu penuh dengan dinamika, tantangan dan persoalan, kita boleh sampai di titik ini, itu semua oleh karena Tuhan. Itu semua oleh karena pertolongan Tuhan. Tidak ada yang lain. Sehingga ketika mengingat itu semua, Tuhan begitu baik. Luar biasa Tuhan menolong kehidupan saya. Dan saya katakan tadi, itu masih hanya yang terlihat. Yang tidak terlihat banyak sekali. Yang bahkan kita tidak tahu sampai saat ini Tuhan telah lakukan untukmu. Banyak sekali. Dan sampai saat ini juga kita tidak tahu bahwa Tuhan telah pernah menolong kita, menyelamatkan kita. Kita tidak tahu. Siapa yang tahu ketika saudara datang ke sini tadi ternyata sesungguhnya ada mobil yang ingin menabrak saudara, tetapi Anda tidak lihat, dan Anda sampai di sini, duduk di sini, ngomong dengan teman, sehingga itu berlalu, dan engkau tidak tahu sampai saat ini bahwa Tuhan telah menolongmu dari sana. Mungkin kalau ada CCTV yang melihat kehidupan kita setiap hari, tak terhitung lagi bagaimana Tuhan menolong kita. Itu secara fisik. Mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam banyak hal Tuhan telah lakukan dan itu tidak kita lihat. Hanya saja kita dipanggil untuk menyadari itu, mengingat itu, bahwa perjalanan hidup kita ini bukan karena kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena ada Tuhan yang bersama dengan kita sepanjang tahun, sepanjang hari di dalam kehidupan kita. Hal itulah yang dinyatakan oleh pemazmur di dalam teks ini, Bapak Ibu. Dia sungguh sudah merasakan bagaimana Tuhan menolongnya detik demi detik dalam hidupnya. Dia sungguh melihat bagaimana Tuhan memberkati kehidupannya, memberkati anak-anaknya, mencukupkan apa yang dia butuhkan. Sehingga dia mengatakan di dalam ayat 12, megahkanlah Tuhan hai Yerusalem, pujilah Allahmu hai Sion. Dikatakannya lagi ayat 13, sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu. Pintu gerbang adalah dinding terluar yang melindungi kita daripada berbagai ancaman. Kalau mungkin saudara-saudara pernah ke kampung, biasanya, saya tidak tahu apakah sekarang masih ada, biasanya kampung itu, karena saya besar dan tumbuh di kampung, tempat saya besar itu dikelilingi pohon-pohon, dan di sebelah kanan, di sebelah kiri itu selalu ada yang dinamakan harbangan, atau bahasa Indonesianya gerbang. Dan kita amang situ nami adong do harbangan ni huta. Ada yang dinamakan dengan gerbang, dan itu selalu ditutup. Dan biasanya di kampung-kampung itu, tapi sekarang sudah jarang, selalu ditanam di situ ada pohon besar. Di harbangan sebelah kanan, sebelah kiri ada pohon besar, manangnya disebut atau yang disebut itu dengan hariara. Banyak seperti itu. Dan perkampungan itu dikelilingi oleh pohon-pohon atau bambu-bambu. Dengan anggapan bahwasanya itu akan melindungi kita dari angin kah, dari orang lain, atau di rumah kita juga. Pintu adalah sebuah pertahanan
yang kita harus tidak lupa untuk menguncinya setiap malam. Dan kita pasti orang tua hanya kunci hojabu bereng jopit tui ngadi itu udah dikunci belum pintunya, seperti itu. Kenapa? Karena kita menganggap dari sana ketika itu bisa terbuka, bisa saja tiba-tiba datang orang jahat, atau mungkin bisa saja ada ancaman yang lain. Sehingga kalau kita ingat, atau kalau mungkin Bapak Ibu pernah mengingat, melihat, mengetahui, kalau di kampung itu, di pintu rumah itu setelah dibuat ada semacam, kalau pernah lihat ke rumah opung, adong do dibayar di si sordak warna atiamang, ada semacam pengunci daripada pintu itu. Iya. Sordakna kalau misalkan bahasa Batak ya. Ada. Siapa di sini yang pernah melihat? Ada? Yang pernah melihat? Ada ya di rumah opung ya. Siapa di sini adong do di zona Parhuta? Par Sumatera? Yang punya opung di Sumatera? Enggak ada juga. Akhirnya par Ancol lo sudeon. Iya ya. Tapi mungkin ya pasti pernah kita lihat ada penguncinya di sana. Dan di kampung masih ditambahi lagi itu. Ditambahi lagi dengan sapu terbalik. Pernah nggak lihat seperti itu? Alai usuku maju amang situ namai. Adong desongoni di huta? Dibahin sapu, dipitui musai ditebai. Dan itu terbalik. Dengan pemahaman apa? Dengan keyakinan bahwasannya itu dapat melindungi kalau misalkan ada orang datang, sapunya terjatuh, orang itu bisa kaget dan bisa pulang seperti itu. Atau bisa membangunkan orang lain, membangunkan kita yang ada di rumah. Itu saja telah dianggap oleh orang-orang yang di kampung atau bahkan kita mungkin bisa melindungi kita dari ancaman orang jahat atau bahaya yang lain yang bisa mengancam. Dan dalam teks ini disaksikan oleh pemazmur, dia katakan, sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu. Ia mengambil tempat di bagian terluar, di bagian yang inti untuk melindungimu. Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu. Bapak Ibu, itu adalah satu hal yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Bukan hanya di rumah kita, tetapi dalam keseluruhan hidup kita Tuhan telah melakukannya. Meneguhkan pintu gerbangmu, menolong dan melindungi kita semua. Sehingga apa yang harus kita lakukan adalah pujilah Tuhan, megahkanlah Tuhan. Ketika kita menyadari itu, ketika kita sudah melihat bagaimana Tuhan melindungi kita, bagaimana Tuhan bersama menolong kita di dalam segala keadaan, kita akan kagum. Dan kekaguman itu pasti akan melahirkan satu pujian yang murni. Tanpa kekaguman, orang tidak akan bisa mengungkapkan satu pujian yang murni. Karena mungkin seseorang bisa melihat, wah, ini bagus banget ya mobilnya. Bagus banget ya mobilnya. Itu muncul karena mobilnya dia kagum melihat mobil itu. Bagus banget ya rumahnya. Bagus banget ya rumahnya adalah ungkapan pujian setelah melihat, setelah dia kagum akan rumah yang bagus itu. Atau mungkin hal-hal yang lain. Cantik banget ya dia, ganteng banget ya dia. Pasti kalau setelah dia melihat dan dia kagum, secara otomatis pujian itu akan diungkapkan. Saudara-saudara, jika kita ingin memuji Tuhan dengan murni, maka lihatlah apa yang telah Tuhan
buat dalam hidupmu, dan perhatikan, kita akan kagum. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dengan menghitung berkat, dengan melihat apa yang telah Tuhan buat dalam hidup kita, kita akan kagum, dan pujian kepada Allah pasti akan kita nyatakan dalam hidup kita. Dan itu adalah panggilan yang disampaikan oleh pemazmur di sini. Dia nyatakan di dalam perjalanan hidupnya, Tuhan yang meneguhkan pintu gerbang dia. Sebagaimana Tuhan telah melakukan itu kepada Daud, maka Tuhan juga akan melakukan itu saat ini bagi kita, tahun ini juga. Dan itu mestinya perlu kita ingat. Selanjutnya dia juga menyatakan, dan memberkati anak-anak di antaramu. Bukan hanya menjaga, tetapi dia juga memberkati anak-anak. Untuk Bapak Ibu, seluruh orang tua mungkin yang ada di sini, kira-kira adakah orang tua yang bisa dengan benar-benar menjaga anaknya? Tidak akan ada seorang pun. Lalu siapa yang mengambil peran untuk itu? Siapa yang menjaga anak-anak Amang dan Inang dari rupa-rupa dunia ini? Tentunya adalah Tuhan yang melakukannya, dan Dia akan selalu mau melakukannya dan selalu ingin melakukannya di dalam kehidupan kita. Bukan hanya itu, Dia juga berkata, Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Mungkin oleh dampak daripada COVID, seluruh aspek kehidupan, aspek ekonomi atau aspek budaya dan semuanya mungkin terpengaruh. Tetapi lihatlah bagaimana Tuhan selalu menolong, selalu mencukupi apa yang kita butuhkan. Melalui gereja, melalui orang-orang, Tuhan mengetuk pintu hatinya. Dan itu adalah perbuatan tangan Tuhan yang mestinya selalu kita syukuri, selalu kita syukuri. Dan lebih daripada itu, Tuhan juga sesungguhnya memberkati apa yang kita kerjakan, yang seharusnya kita menyadari dan memuji Tuhan, supaya jangan seperti petani yang seperti seorang petani lah. Mungkin di tahun yang lalu Aisyah dia gogoni umam tahun non ada mbah moru do nina moru sedia do harwa Aisyah 10 kaleng do dapat nina aina tahun ini sedia 150 dapat do alai sonari holan 10 kaleng nina. Kira-kira Bapak Ibu yang dia terima itu berkurang atau bertambah? Tahun lalu dia terima atau dia mendapat hasil daripada padinya itu 150 kg contohnya, atau 1.500 kg tahun lalu. Tapi di panen kali ini dia mendapat 900 kg. Kira-kira hasil panennya itu berkurang atau bertambah? Berkurang atau bertambah? Yang mengatakan berkurang 1 orang, 2 orang. Yang mengatakan bertambah 1 orang. Terus yang lain mengatakan apa? Tahun lalu dia mendapat hasil 1.500 kg dari hasil padinya. Tahun ini dia mendapat 900 kg. Kira-kira itu bertambah atau berkurang? Berkurang.
Ibu bapak, mari kita lihat lagi. Sesungguhnya tidak berkurang, tetapi bertambah. Kenapa bertambah? Tahun lalu dia terima 1.500 kilogram. Apakah itu hilang? Apakah dia itu terima? Dia terima. Kemudian tambah lagi 900 kilogram. Apakah berkurang? Tidak berkurang. Malah bertambah 900 kilogram. Saudara-saudara, dengan cara pandang yang demikian, kita akan kehilangan rasa syukur. Ahmo rudobah berkurang, sehingga kita tidak punya tempat, punya waktu lagi untuk mensyukuri. Tapi ketika kita melihat itu bertambah, dan memang bertambah, sedia doharwa imadah 100 kilogram malah tema dituhani. Sehingga bukan berkurang, tetapi bertambah 1.500 tambah 900, berarti sudah 2.400. Sudah 2.400 berkat Tuhan bagi dia selama 2 tahun ini. Saudara-saudara, Tuhan telah melakukannya. Tetapi mungkin karena lika-liku kehidupan, sering sekali orang kehilangan kesempatan, kehilangan penglihatan untuk memandang bahwa Tuhan sudah memberkati kehidupannya, sehingga tidak punya kesempatan lagi untuk memuji Tuhan. Tetapi tahun ini kita kemudian diingatkan bahwa Tuhan akan selalu melakukannya dan bahkan akan memperhatikannya di dalam hidup kita. Yang ketiga, di ayat berikutnya, di sini ditunjukkan bagaimana kemahakuasaan Tuhan. Ayat 15 berkata demikian. Ia menyatakan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Inti daripada semua perkataan itu ingin menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa, mampu dan sanggup untuk melakukan apapun. Dengan perkataan saja, Dia mampu menciptakan bumi. Pada hari pertama, dimula-mula dari top pada batama langit doh tanoi. Itu hanya dengan ucapan dia dapat melakukan hal itu. Dan itu sudah dialami oleh bangsa Israel. Allah itu adalah Maha Kuasa. Allah itu adalah Maha Sanggup. Hanya saja kita perlu iman di dalamnya. Kita perlu kesabaran untuk menantinya. Karena memang kehidupan kita yang sudah hidup instan memanggil kita atau memengaruhi kita supaya semuanya ingin cepat-cepat terlihat, ingin cepat-cepat didapat, tidak mau lagi menunggu. Karena oleh kemudahan-kemudahan itu. Tetapi hari ini kita dipanggil untuk mengimani bahwa Tuhan sanggup untuk melakukannya. Hal-hal apa saja mungkin yang belum engkau gapai tahun lalu, Tuhan bisa memberikannya tahun ini. Keinginan-keinginan apa yang mungkin engkau rindukan tahun lalu, Tuhan bisa mewujudkannya di tahun ini. Hanya saja perlu iman dan benar-benar sabar menanti Tuhan menolong. Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Dia akan selalu datang pada waktu yang tepat. Hanya saja kita perlu sabar dan tetap menanti dalam pengharapan bahwa Tuhan mampu menolong dalam kehidupan kita.
Bisa saja 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Saudara-saudara, mari kita lihat kehidupan daripada Yusuf. Dia dibenci oleh abang kakaknya. Dia dibuang ke sumur. Setelah dibuang ke sumur, dia dijual kepada orang saudagar. Setelah dibuang, dia dijual, dia sampai ke rumah Potifar. Tetapi di sana dia juga difitnah. Dia kemudian dipenjarakan. Di dalam perjalanan kehidupannya itu ada satu yang dia selalu pegang, adalah dia selalu bersama dengan Tuhan. Tak sedikit pun dia meninggalkan Tuhan. Tak sedikit pun dia serong. Dia tetap sabar. Dari mulai dia dibuang anak-anak, kemudian dia sampai dipenjarakan, dan pada akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bapak Ibu, itu bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, mungkin itu 20 tahun atau 30 tahun. Mungkin itu 30 tahun. Oleh karena itu, mungkin bila saudara menghadapi pergumulan, keinginan yang tidak diwujudkan, harapan yang belum engkau dapatkan, mungkin itu masih tahun pertama. Siapa tahu kita butuh 5 tahun. Atau mungkin tidak cukup 5 tahun, siapa tahu kita butuh 10 tahun. Oleh karena itu kita butuh tetap sabar dalam pengharapan dan di dalam iman. Tanggal 24 malam Natal. Setelah kami selesai ibadah Natal, kami kemudian pergi makan. Setelah pulang makan, kami kembali ke gereja untuk merapikan alat-alat musik dengan pemusik. Jam 1 tiba-tiba seseorang menelepon saya dengan nangis-nangis. "Amang, tolong doakan saya. Maaf saya nelpon malam-malam seperti ini. Tolong doakan saya." "Kenapa, Inang?" "Iya, saya sudah enggak kuat lagi sama suami saya." Dia katakan seperti itu. "Kenapa, Inang? Kenapa? Ayo cerita, enggak apa-apa kok." Dia ceritakan bagaimana suaminya sudah kemudian melakukan kekerasan kepadanya. Bukan hanya kekerasan, dia juga selalu sudah minta-minta supaya cerai. Sudah cerai, minta-minta cerai, karena memang di tengah-tengah keluarga itu tidak ada anak, sudah hampir 10 tahun. Tetapi di 3 tahun terakhir dikatakan, "Amang, saya sudah enggak kuat lagi. Yang bisa saya katakan," "Apa, Amang Inang?" "Saya juga agak bingung bagaimana caranya untuk membuat dia kemudian semangat lagi." Dia katakan, "Saya tadi SMS," saya katakan bilang seperti WA, "Pak, di mana? Ini malam Natal. Pulanglah supaya kita berdoa bersama." Terus kemudian nggak dijawab, ditelepon, akhirnya marah, kemudian dia dimaki. Itulah akhirnya dia kemudian menelpon saya dan dia berkata, "Saya sudah tidak sanggup lagi." Yang saya katakan adalah, sabar dan berdoalah, Inang. Sampai kapan saya harus sabar? Ini sudah 3 tahun. Saya selalu diancam-ancam untuk cerai dan banyak lagi. Dia katakan, bahkan untuk biaya hidup saya juga hanya dikasih 50.000. Kebetulan orang tuanya, ibunya, dia adalah putri satu-satunya dan ibunya bersama-sama dengan dia. Mama saya kemudian saya sudah kasihan karena mama saya hanya makan telur dadar. Kadang hanya dikasih 100.000 untuk 3 hari. Saya tidak pernah tahu berapa gajinya dia. Dia katakan seperti itu. Saya hanya bisa mengatakan sabar dan berdoa, Inang. Tuhan pasti akan menolong. Hanya saja mungkin seperti yang kita katakan tadi, mungkin Inang itu butuh waktu bukan 3 tahun, atau bisa saja 5 tahun, atau bisa saja 6 tahun, bisa saja. Hanya saja perlu untuk bersabar bahwa Tuhan sanggup
melakukannya. Tuhan mampu menolong kita asalkan kita bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga tahun 2022 ini Tuhan sudah pasti bersama-sama dengan kita. Hanya saja kita juga harus memastikan diri bahwa kita bersama-sama dengan Dia. Ada satu lagu penutup di sini, tapi kita akan nyanyikan secara akapela. Bagi yang tahu mungkin kita bersama-sama menyanyikannya. Mungkin sudah ditampilkan di situ. Bersamamu Bapa. Bagi yang tahu kita bernyanyi bersama, atau mungkin ada pemain piano yang bisa. Boleh diikuti bersama ya. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Pernah kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau ada bersama kami di setiap musim hidup kami. Dan kami telah merasakan itu ketika kami melewati satu tahun yang begitu berat, yang begitu banyak persoalan, yaitu tahun 2021. Tetapi kami sungguh menyadari di dalam keadaan yang demikian Tuhan bersama dengan kami dan Tuhan menjadi kekuatan kami. Itulah kenapa kami bisa boleh sampai di tahun ini. Itu semua oleh karena penyertaan-Mu dan anugerah-Mu. Ya Tuhan, terima kasih bila hari ini, saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami, yang menyadarkan kami, yang mengingatkan kami juga untuk selalu memuji Engkau. Memuji Engkau oleh karena telah banyak berkat dan anugerah kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami juga memuji oleh karena apa yang telah Engkau perbuat di dalam hidup kami itu. Tuhan, biarlah kehidupan kami di tahun ini juga adalah menjadi pujian bagi nama-Mu. Untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, biarlah itu menjadi penuntun bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, untuk kesempatan ini boleh bersama-sama duduk dengan saudara seiman di gereja ini. Semua yang ada di sini datang untuk mempersembahkan hati dan hidupnya
memuliakan Engkau. Kiranya Engkau menerima semua persembahan kami, semua pujian kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah kehidupan semua anggota jemaat-Mu di sini dan semua anggota jemaat HKBP Keramat Jati ini. Biarlah Engkau Tuhan yang mencukupkan kehidupannya sebagaimana Engkau mencukupkan kehidupan mereka pada hari-hari yang lampau. Biarlah Engkau Tuhan yang menjaga mereka sebagaimana Engkau menjaga mereka pada hari yang lampau. Biarlah Engkau yang menyembuhkan mereka yang sakit sebagaimana Engkau mampu untuk menyembuhkan segala penyakit bagi orang yang sakit. Engkau juga Tuhan yang menolong mereka di dalam setiap pergumulan mereka. Engkau yang memberikan solusi, Engkau yang memberikan jalan. Kami percaya Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, mulai daripada sekolah minggu, remaja, naposo, semua orang tua, kaum lansia juga, Engkau Tuhan yang memberkati. Engkau yang selalu memberikan pengharapan yang penuh di dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap harapan yang boleh mungkin dicanangkan di tahun ini, biarlah Engkau yang mewujudkannya. Ya Tuhan Allah kami, kami juga berdoa bagi gereja-Mu, seluruh gereja yang ada di dunia ini, untuk memasuki tahun 2022 ini. Engkau ya Tuhan yang memimpin gereja-Mu untuk dapat melakukan pelayanan-pelayanan sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Engkau menolong setiap pelayan full timer, setiap parhalado, setiap orang yang mengabdikan diri atau mengambil bagian di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Engkau Tuhan yang semakin memberikan mereka semangat untuk lebih lagi mempersembahkan hidupnya sebagai pujian bagi-Mu. Ya Allah, saat ini juga kami berdoa untuk bangsa ini, Tuhanlah yang memberkati. Terima kasih bila hari-hari terakhir ini COVID sudah mulai melandai, tetapi kami harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menolong seluruh dunia ini, terlebih bangsa ini, supaya COVID dapat hilang sehingga kami tidak lagi takut untuk melakukan berbagai-bagai pekerjaan atau pelayanan kami. Ya Allah, kami juga memohon, biarlah Engkau yang memberkati seluruh pemimpin untuk dapat melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya dengan baik. Setiap pemangku kebijakan untuk melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan. Kami percaya mereka adalah alat-Mu untuk menyatakan keadilan sosial dan kesejahteraan di tengah-tengah bangsa ini. Ya Allah, kami juga berdoa untuk seluruh orang yang kami kasihi, dimanapun mereka berada saat ini. Orang-orang yang mengasihi kami, ataupun orang yang tidak mengasihi juga. Engkau Tuhan yang menjaga, Engkau Tuhan yang mencukupkan, Engkau Tuhan yang berikan sukacita dalam hidupnya. Ya Allah, kami mengaku kami adalah orang yang selalu melakukan pelanggaran dan dosa. Tuhan, kami memohon, kiranya Engkau berkenan untuk menghapuskan segala dosa kami dan juga selalu membaharui kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita kumpulkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan sambil bernyanyi dari NKB nomor 3 ayat 1 dan seterusnya.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami yang melayani ibadah kita pada sore hari ini, mulai daripada para agenda, pengkhotbah, liturgis, atau pemusik, mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat tahun baru bagi kita semuanya. Horas. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya